bukan Kang Tohu ini. Ya pokoknya kalau BAS ya langsurannya Ustaz, tapi kalau gajah duduk atau atlas baru dah. Tapi kalau ustazah kagak ada. Makanya hadirin wal hadirat, ini terutama tadi dikatakan bahwa kalau menutup aurat ketika sholat adalah wajib, maka memakai pakaian yang bisa menutup aurat pun bagi ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu kudu nutup aurat, karena nutup aurat bagi perempuan wajib, sementara ibu-ibu nggak punya duit, yang punya duit bapak. Artinya wajib buat bapak-bapak beliin baju buat ibu. Setuju? Setuju? Bagi dua. Nah kalau bagi dua cuma beli bawahannya doang bang Jali, atasannya kagak beli, duitnya kagak ada, emang tega, bawahannya baru, atasannya kumel. Atasannya mau kena, bawahannya kok. Pinteran bang Jali, punya beliin bawahannya aja lah, fleksibel, atasannya pakai mukena. Habis tadi Itu contoh al-umur biwasa. Termasuk al-umur biwasa ini bahwa sholat itu kudus suci, maka segala hal yang itu terkait dengan kondisi kesucian umat Islam baik laki-laki maupun perempuan ketika ibadah pun juga menjadi contohnya apa? Khitan terutama dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab al-umur biwasailiha. Dalam konteks fikih sering kita temukan idzal taqa al-khitanani wajaba al-ghusl. Kalau ada bapak-bapak sama ibu-ibu khitannya ketemu, maka wajib mandi Apa sih maksudnya? Ada yang kecil, anak kecil ya? bermain. Bang Kubil mohon maaf, habis ini dengar ceramah saya pengen sama istrinya. Kalau diibaratkan baru masukin pintu dibuka baru longok begini, dari luar sono assalamualaikum. Jadi gak kira-kira Bang Kubil? Agak jadi. Kolektor. Jadi ini penting ibu-ibu yang ada di dapur juga, ketika ibu-ibu diajak sama bapaknya untuk gituan, baru buka pintu, suaminya lagi nongol kepalanya begini doang, dari luar ada tukang kredit ketok-ketok pintu, assalamualaikum bu. Walaupun baru buka pintu ngomong, dalam fikih idzal taqa al khitanani wajaba al ghuslu, maka wajib mandi Itu baru buka pintu doang ya. walaupun baru buka pintu. Jadi saya sampaikan kudu detail, artinya bukan berarti wajib junub itu kalau sudah ngeh-ngehan baru buka pintu ngongok doang, itu wajib al ghuslu, wajib mandi karena di sini ada kalimat wajib al ghuslu, wajib mandi junub, maka artinya khitan pun dalam mazhab Syafi'i itu pun menjadi maka alhamdulillah orang Islam semuanya sudah pada khitan, alhamdulillah, walaupun mohon maaf caranya beda-beda. Tapi kalau menurut saya hadirin, setelah kemarin saya mendapatkan tutorial dari mertua saya kadang-kadang pengen juga jadi dukun, dukun sunat ya, tukang bengkok lah ya. Mohon maaf, kita ini kalau ngajar seharian itu sampai mulut berbusa-busa, honornya kagak ada seberapanya. Udah begitu datang dari sini ke Serang, pulang pergi naik mobil 250 habis gajinya, kalau padahal satu hari kalau dihitung-hitung hilang. Makanya kalau gitu enakan juga itu kita praktek dukun sunat. Nah kalau cuma motong ujung trompet 10 orang dalam satu hari, kelihatan tuh 500.000 minimal. Bawahnya mah ada. Ya kalau sehari 10 orang kali 500 berapa? 5 juta. Berapa? 5 juta. 5 juta. Masa sih kalau ngasih tukang bengkong cuma 200? Nggak ada saya kira. Minimal 500. Itu baru 10 kepala.
Lah kalau 10, kalau 20, 50, apalagi mohon maaf ini penting Bapak dan Ibu, kalau lihat prakteknya Abi lebih cepetan daripada yang laser. Saya hitung kemarin itu baru ya Nabi salam alaika ya Rasul, udah selesai. Udah selesai. Lah kalau lihat ya Allah di dokter sunat, mantri sunat itu disuntik. Udah disuntik begini tek. Disentil masih berasa apa kagak? Masih berasa. Suntik lagi. Udah begitu, kalau udah baal bener-bener baang didorong pakai apa? Kayak cincin. Ya tetap sakit juga. Ini mohon maaf kan dibuka begitu masukin cincin. Habis masukin cincin baru disolder. Saya kalau ngitung-ngitung pakai dokter yang model begitu 30 menit satu pasien. Bengkong 3 menit satu pasien. Enggak nyampe. Udah begitu ya Allah bapak-bapak, ternyata kalau kemarin belajar sama Mbak Abi itu yang namanya dukun bengkong atau namanya khitan pakai, kalau tempat saya namanya dukun sunat ya, kalau sini namanya bengkong. Bengkong itu lebih modelnya macam Pak, ini saya sampaikan ibu-ibu penting nih ya. Ternyata model sunat itu bisa dibagi berdasarkan bentuknya menjadi 5. Tuh, nanti perhatiin, pulang masuk kamar mandi liatin. Lo kalau dukun dokter sunat, mantri sunat, modelnya cuma begitu doang. Modelnya apa? Modelnya model cincin. Kenapa? Karena di dalamnya memang dipasang cincin. Motongnya sesuai dengan ukuran cincin. Tapi kalau pakai bengkong ada 5 model. Apa 5 model itu? Pertama, model sunat bengkong yang disebut dengan model kuncup melati. Lihat itu. Kuncup melati yang kayak apa sih Ustadz? Ya kayak melati belum mekar semua itu Pak. Kayak gini nih, ini namanya kuncup melati. Helmnya 100% kelihatan. Itu namanya model kuncup dilihatin nanti ya pelan. Yang kedua, selain model kuncup melati ada yang disebut dengan model cengger ayam. Itu ternyata itu beda Pak. Kalau model potongan kuncup melati itu tarik yang kenceng potong. Makanya Pak modelnya pas kelapanya ke kelapanya. Helmnya keluar semua. Tapi kalau modelnya adalah genjer ayam, tekniknya nggak potong lurus Pak, tetapi kayak ibu-ibu motong cabai. Ire. Nyerong. Ya, ya ntar dulu. Nanti dialprim Bapak ya. Ini tempat milik saya genjer ayam Pak kuncup melati. Ayam 3 ada lagi Pak yang namanya kuncir kuda. Saya itu kan beban. Kemarin saya ngomong sama Bang Kasa, ada Bang Kasa. Jadi yang namanya model kuncir kuda bukan berarti kudu nyari bulu kuda. Ya memang bentuknya adalah seperti kuncir kuda. Potongannya memang miring, tetapi kalau yang model genjer ayam miring ke bawah, kalau ini modelnya adalah kebalikannya. Bukan tanya bapak-bapak tadi Bang Sore kan enakan yang mana? Katanya kata ibu-ibu. Bu, kata ibu-ibu yang bikin ketagihan itu kalau model sunatnya adalah saya sengaja menahan ini biar nanti pada mana genjer ayam yang bagus Pak Ustaz. Loh kalau kata Bang Kasa itu, kalau Bang Kubil saya nggak percaya. Kenapa? Bang Kubil baru 1, kalau Bang Kasa udah 2.
Ya aku dah. Mobil mah takut. Modelnya apa? Kuncir kuda. Yang keempat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sunatnya di tukang bengkong itu sunat ada model namanya model torpedo. Itu dia berat udah. Oh, ada model tor? Tuh. Kayak apa itu model torpedo? Keren kalau di belakangnya. Model palanya bagol. Kayak Mark Godem. Palanya delu. Saya yang ini belum bisa nyontoin. Yang saya tahu itu ada namanya yang kelima, model shockbreaker. Apa itu model shockbreaker? Potongannya nggak perlu banyak-banyak. Artinya kalau nggak perlu, kepalanya nongol dikit. Tapi kalau lagi nyodok kenceng, Waduh, sampai situ. itu yang namanya sunat model shockbreaker. Yang begini ini cuma dikenal model sunat bengkong. Makanya hadirin kalau yang punya anak sunatin lagi ke bengkong aja lah. Ya, bagus. Biar apa? Modelnya tinggal sesuai permintaan. Jengger ayam bagus. Mau cengger ayam, mau Torpedo bang. mau kepang kuda, atau mau torpedo, atau shockbreaker, atau kuncup melati. Loh, ini penting hadirin. Al umur biwasai. Jangan dikira hadirin karena memuaskan hasrat istri itu juga wajib supaya istri kita ini tenang di rumah, maka akhirnya model sunat itu pun juga wajib. Biar apa? Istrinya betah di rumah. Amin ya robbal. Itu aja lah, gak usah lama-lama. Kurang lebih yang mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.